Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami akan berjalan bersamamu dari Taman Getsemani sampai ke puncak Golgota untuk merasakan beratnya penderitaan dan pengorbanan di salib. Berilah kami kekuatan cintamu yang menyatukan dan menguniskan kami mengeluarkan saat paroki Santa Maria tak bercelah. Kami membawa seluruh anggota keluarga untuk berdoa mohon rahmat-Mu agar dalam situasi apapun kami sekeluarga tetap setia menghayati persatuan dengan-Mu. Karena hanya melalui persatuan dengan-Mu kami sekeluarga mengalami rahmat-Mu yang menyelamatkan dan memperoleh kekuatan untuk menjadi saksi cinta-Mu di dalam perjuangan hidup sehari-hari. Berilah kami kekuatan cinta ilahi sehingga kami rela berkorban untuk melibatkan diri dalam kehidupan lingkungan, stasi dan wilayah menuju paroki yang dewasa. Di kemuliaan nama-Mu sepanjang masa. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Setelah bersama dengan para rasulnya mengadakan perjamuan terakhir, lalu berangkatlah Yesus bersama ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Setelah itu, Yesus datang kembali dan mendapati ketiga muridnya sedang tidur. Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging kita lemah." Lalu Yesus pergi lagi dan mengucapkan doanya lagi. Ya Bapa, jika mau, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Selesai berdoa, Yesus kembali lagi dan Ia mendapati para murid sedang tidur. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, bangunlah.
saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Dan lihatlah, mereka yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara dengan para murid-Nya, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid, dan bersama-sama dia ada serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, bersama dengan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan penatua bangsa Yahudi. Jika aku menciumnya, ketahuilah bahwa itu orangnya. Salam guru. Yudas, dengan ciuman inikah kau serahkan Anak Manusia? Itu orangnya! Tangkap dia! Petrus, sarungkanlah pedangmu. Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Pada tiap hari aku di tengah-tengah kamu mengajari bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi harus mengambil apa yang tertulis di dalam kitab suci. Tunggulah! Tangkap dia! Ayo, bawa ke Imam Besar Kayafas. Bawa dia. Tempat imam besar Kayafas. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar Kayafas. Lalu semua imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Kepada imam besar Kayafas, para ahli Taurat mengemukakan berbagai tuduhan kepada Yesus. Imam Besar, inilah orang yang sudah menghujat Allah itu. Benar! Dia yang mengaku sebagai anak Allah! Tidakkah kamu menjawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap kamu? Tetapi Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, Hei, apakah engkau Mesias anak Allah? Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kalian sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana kalau kita bawa dia ke Pilatus? Ya! Kita bawa orang ini ke dalam Pilatus! Hukum dia! Adili dia! Kalau Pilih dia! Bawa ke Pilatus. Baiklah, mari kita bawa dia ke Pilatus sekarang.
Pembentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus! Yang mulia, hukumlah orang ini. Yang mulia Pilatus, segera adili pemberontak ini. Ayo hukum dia! Hukum! Hukum dia! Hukum! Pagi-pagi benar kalian datang membawa orang ini kepadaku. Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Kalau dia bukan penjahat, tidak mungkin kami akan membawa dia kepadamu. Pilatus, dia telah menghasut rakyat supaya tidak membayar pajak pada kaisar. Dia sudah menghujat Allah dengan menyebut dirinya anak Allah. Dan kau tahu apa katanya? Dia berkata bahwa ia akan merobohkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Dia sudah melanggar hukum Taurat dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bahkan dia mengaku sebagai raja. Apakah kau raja orang Yahudi? Apakah kau katakan itu dari hatimu? Ataukah orang lain yang mengatakan itu kepadamu? Bangsamu dan imam-imam kepala telah menyerahkanmu kepadaku. Apa yang telah kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi, kau seorang raja? Engkau yang mengatakan aku adalah raja. Aku lahir dan datang ke dunia untuk bersaksi tentang kebenaran. Siapa yang mencintai kebenaran tahu bahwa perkataanku adalah kebenaran. Hai, kalian semua! Lihatlah manusia ini. Apakah aku akan menyalibkan rajamu? Ya, benar. Salibkan! Salibkan dia! Dia bukan raja kami. Raja kami adalah kaisar. Kalau engkau bebaskan dia, engkau bukan sahabat kaisar. Setiap orang yang mengaku sebagai raja, dia melawan kaisar. Ya, betul! Hukum dia. Baiklah. Cambuk dan salibkan dia. Tapi ingat dan lihatlah. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Oh! Salibkan dia! Lalu Yesus disesahnya dan diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu dan wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan dan memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus.
Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Raja orang Yahudi. Para serdadu meletakkan salib di pundak Yesus dan mereka mengarak Yesus dengan pukulan yang kejam dan kata-kata penuh cacian. Silakan umat masuk ke dalam gereja, memilih tempat duduk, mengambil tempat duduk di mana yang diinginkan di dalam gereja. Kita iringi bersama dengan lagu Derek Dewi Maria. Kita nyanyikan lagu Derek Dewi Maria.
Setelah ini nanti umat bisa mengikuti doa melalui teks dari Videotron. Dan pada saat adegan umat tetap duduk, saat nanti doa umat berdiri. Perhentian kedua, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Darah terus menetes dari kepala Yesus yang tertusuk tajamnya mahkota duri dan dari luka-luka karena pukulan dan cambukan semakin melemahkan fisik Yesus. Tanpa dapat dihindarkan, Yesus jatuh untuk pertama kali. Tubuhnya yang penuh luka Dari samping ya. dengan perlahan dia berusaha bangun lagi dan memanggul salib. Ketulusan cintanya memberikan kekuatan untuk tidak putus asa dan mengatasi kerapuhan fisiknya. Dia berdiri dan kembali berjalan menuju Golgota. Para saudara dengan kejam mengangkat tubuhnya untuk berjalan. Marilah kita berdoa. Kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, luka-lukamu itulah yang menyembuhkan kami dari dosa. Darah yang mengalir tanpa henti itulah yang membasuh kami dari dosa. Semakin melemahnya kekuatan fisikmu tidak membuatmu putus asa dan menyerah. Kami mohon anugerahilah kami kekuatan cintamu, sehingga tidak mudah putus asa dan menjadi lesu ketika menghadapi berbagai tantangan dalam mendewasakan paroki kami. Demi kemuliaan namamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian ketiga, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan salib Yesus semakin jauh dan menanjak. Dalam keletihan itu, Maria dan Yesus berjumpa di jalan penderitaan. Maria dan Yesus saling memandang di dalam keharuan yang mencekam.
ucapanmu menembus hatiku. Aku ingin memelukmu, membersihkan luka di wajahmu, mengobati bilur-bilur yang menggores punggungmu, menyeka keringat yang membasahi tubuhmu, membalut rala hatimu dan menghibur duka jiwamu. Nak, ingin rasanya ibu mengambil salib itu dan meletakkan di pundak ibu. Namun ibu tidak kuat memanggul salib seberat itu. Maafkanlah ibumu. Yang dapat ibu lakukan hanyalah menemanimu. Ibumu tak akan meninggalkanmu sendirian. Kembali para serdadu menghalau mereka untuk minggir. Hei, sudah cukup. Mundur. Mundur. Marilah kita berdoa. Bunda Maria, doakanlah keluarga kami pada Yesus Putramu, agar kami dapat memiliki sikap iman seperti-Mu, tabah dan saling menguatkan dalam penderitaan, saling memberi tanpa mengharapkan imbalan, tidak malu bila anggota keluarga bermasalah, setia mengikuti Yesus sampai mati, dan selalu berserah kepada kehendak Bapa. Semoga berkat doa restu-Mu, keluarga kami menjadi saudara bagi seluruh umat paroki dan menjadi berkat bagi masyarakat. Demi kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus sepanjang masa. Amin. Perhentian keempat, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tubuh Yesus semakin lemah karena luka-luka yang mengalirkan darah tanpa henti. Dengan tertatih-tatih, Yesus tetap melangkahkan kakinya menuju Golgota yang masih jauh jaraknya. Para prajurit khawatir jika Yesus mati di tengah jalan. Kemudian, dengan kasar mereka memaksa Simon Kirene untuk menggantikan Yesus memanggul salib berat itu. Sepertinya dia sudah tidak sanggup berjalan lagi. Kita harus mencari orang untuk bisa membantunya. Hei, kamu! Sini kamu! Ikut aku! Cepat! Bantu orang ini membawa salib. Cepat! Ngaku.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Simon Kirene bersedia mengambil bagian dalam penderitaan-Mu di jalan salib. Jadikanlah kami Simon Kirene bagi saudara-saudara kami separoki, terutama yang menderita, lemah, tidak berdaya, miskin dan difabel. Jangan biarkan kami acuh tak acuh dan tidak peduli kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan kami. Berkatilah keluarga, lingkungan, stasi, wilayah, dan paroki kami, agar semakin dewasa dalam iman kepadamu. Karena Engkau Tuhan kami sepanjang masa. Amin. Oke. Perhentian kelima, Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tengah-tengah kerumunan para serdadu yang kejam, Veronika menerobos masuk, mendekati Yesus dan membersihkan wajahnya yang kotor oleh darah dan keringat dengan selembar kain yang dibawanya. Di atas kain itu tergambarlah wajah Yesus yang berlumuran darah. Membersihkan wajah Yesus adalah tindakan biasa saja, namun menjadi luar biasa karena tindakan itu dilakukan ketika semua orang menghindar dan diam menyaksikan martabat manusia dilecehkan dan dipertontonkan di ruang publik. Maka tindakan Veronika yang biasa itu mempunyai nilai ilahi yang abadi. Tindakan kecil, tapi dilakukan dengan cinta yang besar. Oke, siap. Yesus, biarlah dengan selembar kain ini, aku sedikit membersihkan wajah suci-Mu. Wajah yang menjadi kotor, berdebu, berlimang darah dan air mata, karena dosa-dosa kami. Hanya ini yang bisa aku lakukan untuk perjalanan salib-Mu yang berat ini. Kembali para serdadu menghalau mereka untuk minggir. Sudah, cukup. Minggir kau. Minggir, kau dengar tidak? Minggir. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, hati Veronika yang meluap dengan belas kasih menggerakkan dirinya untuk berani melakukan tindakan nyata
yang meskipun sederhana, tetapi memiliki nilai yang tinggi di hadapan-Mu. Anugerahilah kami kekuatan belas kasih-Mu, agar kami selalu tergerak untuk terlibat mendewasakan gereja paroki kami melalui lingkungan dan stasi. Jadikanlah keluarga kami sebagai keluarga yang murah hati kepada semua orang, sehingga menjadi garam dan terang masyarakat. Demi kemuliaan nama-Mu sepanjang masa. Amin. Perhentian ke-6. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sedikit pertolongan yang diberikan oleh Simon Kirene tidak sebanding dengan kejamnya kekerasan yang dilakukan para prajurit. Maka Yesus jatuh untuk kedua kalinya tertindih salib yang berat. Jatuhnya Yesus yang kedua. Minggir, minggir. Jatuhnya Yesus yang kedua kalinya menunjukkan perjuangannya yang tak kenal lelah dalam setiap peristiwa jatuhnya. Yesus tidak menyerah. Ia ingin terus berjalan dan terus berjalan. Dan para serdadu pun memaksa Yesus untuk selalu bangun lagi. Hei, bangun! Jalan lagi! Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kerapuhan dan kesakitan fisik tidak memadamkan kesetiaan-Mu dalam melaksanakan kehendak Bapa. Anugerahilah kami kesetiaan dalam melaksanakan kehendak Bapa melalui 5 aspek hidup menggereja: pewartaan, peribadatan, persekutuan, kesaksian iman, dan pelayanan masyarakat. Berkatilah keluarga kami sehingga menjadi gereja rumah tangga yang semakin berpusat pada Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Perhentian ke-7. Yesus menghibur wanita-wanita yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dengan sisa tenaganya, Yesus terus berjalan menuju Golgota. Perjalanan semakin menanjak dan berbatu. Panas terik membakar tubuhnya dan menyiramnya dengan keringat deras. Di tengah perjalanan itu, Yesus menyaksikan para perempuan Yerusalem yang meratapi penderitaannya. Yesus memperingatkan para ibu bahwa menyaksikan penderitaan yang menimpa dirinya tidak cukup dengan air mata.
Yesus mengajak untuk prihatin dan menangisi diri sendiri dan anak-anak yang masih dengan muda jatuh ke dalam dosa yang membuahkan penderitaan abadi. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Yesus, minumlah air ini. Hanya ini sedikit yang bisa kami beri untuk meringankan beban salib-Mu yang berat. Kembali para serdadu menghalau mereka untuk minggir. Sudah, cukup. Minggir, mundur, minggir. Kau dengar, minggir tidak? Minggir! Kau punya telinga tidak? Minggir! Susah. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kepada para wanita Yerusalem, Engkau memperingatkan agar tidak hanya menangisi penderitaan fisik, tetapi terlebih menangis karena menyesali segala dosa yang kami lakukan. Berilah kami rahmat-Mu, agar kami tergerak terus-menerus untuk bertobat dari cara hidup kami yang mengabaikan kehidupan abadi dan hanya mengejar kepentingan serta kesenangan diri sendiri. Bantulah kami agar semakin dewasa dalam iman. Jangan biarkan kami tersesat karena menjauh dari-Mu. Engkaulah yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Perhentian ke-8. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jalan menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terhempas di tanah yang berbatu-batu.
inggih mau. Rombongnya inggih mau, Semangat Yesus tidak padam. Cinta sejati tidak akan padam dengan Aku dapat. lalu saudari memaksa Yesus untuk berjalan. Oke. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, berulang kali salib yang demikian berat menimpa tubuhmu yang semakin melemah dan rapuh. Namun berulang kali pula kembali kau panggil selap. Kejatuhanmu bukanlah akhir cintamu. Kami mohon berilah kami rahmat cintamu, agar kami tidak mudah kehilangan semangat dalam mengikuti jalanmu, meski harus melalui jalan yang tidak mudah, sehingga membuat kami jatuh berulang kali. Bangunkanlah kami ketika kami jatuh, dan segarkanlah kami ketika kami kelelahan dalam menjalankan perutusan sebagai murid-murid-Mu di tengah masyarakat. Demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian ke-9. Yesus sampai di puncak Golgota. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Perjalanan salib sudah mendekati puncak Golgota. Yesus dengan seluruh sisa tenaganya menapi terjalnya puncak Golgota, disertai cacian, hujatan yang semakin menggelora. Setelah melewati jalan derita yang panjang dan jatuh 3 kali, akhirnya Yesus sampai ke puncak Golgota. Ternyata belum cukup penderitaan fisik yang tak terperikan ditimpakan pada Yesus. Selanjutnya, penghinaan yang amat berat ditimpakan pada Yesus. Agung ready. Boleh. Berdiri kau. Kemudian Yesus ditelanjangi di muka umum.
Yesus tetap diam dan tidak memberontak sedikit pun. Kebencian dan kemarahan selalu membuahkan penderitaan dan penghinaan terhadap martabat manusia. Hei, lihatlah. Pakaian ini bagus sekali. Sebaiknya jangan kita potong menjadi beberapa bagian. Melainkan, bagaimana kalau kita undi saja? Mari kita undi. Setelah para serdadu melucuti pakaian Yesus dengan keji, mereka meletakkan tubuh Yesus di kayu salib. Kedua tangan dan kaki Yesus dipaku di kayu itu. Oke. Nah, kedudukan. Iki maskernya deh. Siksa saja dia. Siap-siap lempar ya. Ambil dari dia. Apa? Siap-siap, lecting aman lecting. Baik, berdirikan. Lempar. Ada yang mau bilang. Yang hendak merobohkan bait suci dan mau membawanya dalam 3 hari. Sekarang selamatkan dirimu. Hei, jika engkau anak Allah, ayo turunlah dari salib. Belum. Ya Bapa, Siap. ampunilah mereka.
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku mau turun nih. Ibu, inilah anakmu. Muridku, inilah ibumu. Aku haus. Minum. Mulai pukul 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3 sore. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hei, dengar. Dia barusan memanggil Elia. Kita lihat apakah Elia akan datang untuk menolongnya. setelah tergantung di atas kayu salib, kurang lebih 3 jam lamanya, Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Apa ini? Wah. Mari kita merenungkan wafat Tuhan. Mari kita semua berlutut. Mari.
Setelah wafat, Yesus diturunkan dari salib. Bunda Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Betapa hancur hati seorang ibu menerima jenazah anaknya di pangkuannya. Di Bethlehem, Bunda Maria menimang bayi Yesus di pangkuannya dengan sukacita. Di Golgota, Bunda Maria kembali memangku putranya yang sudah membeku kaku dan penuh luka berdarah. Namun semua itu diterima dengan sikap iman mendalam. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Apa mas? Yusuf dari Arimatea mengafani jenazah Yesus dengan kain lenan putih bersih. Lalu mereka memakamkannya di dalam kubur baru. Marilah berdoa bersama-sama. Aku. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami telah mengikuti perjalanan cinta-Mu melalui jalan salib yang membuahkan keselamatan jiwa kami. Dalam mengikuti perjalanan cinta-Mu ini, kami juga merenungkan kembali jati diri sebagai murid-murid-Mu yang Kau satukan dalam gereja paroki. Berkatilah pertobatan kami, sehingga menghasilkan buah-buah yang mendewasakan paroki kami. Semoga kekuatan cinta-Mu menggerakkan kami agar berani berkurban untuk semakin menguatkan relasi iman kami satu sama lain dalam keluarga, lingkungan, dan stasi, sehingga kami dapat melaksanakan perutusan kami sebagai saksi-saksi cinta-Mu di tengah masyarakat demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh
kasih, dengan demikian visualisasi jalan salib yang kita renungkan pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Saya mengundang semua pemain untuk maju ke depan. Umat bisa duduk.
Hidup